Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Sari dengan NIM 2011102413122. Saya dari kelas 4B, di mana saya berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas mengenai hasil pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu KPSP. Nah, KPSP itu merupakan kuesioner pra-screening perkembangan, di mana KPSP itu sendiri merupakan suatu instrumen deteksi dini dalam perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, KPSP ini itu berguna untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada sebuah penyimpangan kepada anak tersebut. Nah, penelitian studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam tentang implementasi penerapan KPSP saat pengkajian perkembangan pada anak usia 0 sampai 72 bulan. Nah, adapun tujuan dari screening atau pemeriksaan KPSP tersebut, perkembangan anak menggunakan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau menyimpang. Jadi screening ini dilakukan agar kita sebagai orang tua atau walinya mengetahui perkembangan anak ini tuh bisa mencapai tahap normal atau adanya sebuah penyimpangan. Nah, kapan waktu dilakukannya KPSP? Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP tersebut adalah pada umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Jika anak belum mencapai umur screening tersebut, minta ibu datang kembali pada umur screening yang terdekat untuk pemeriksaan rutin. Nah, contohnya, misalnya ada seorang bayi yang berumur 7 bulan. Dia diminta datang kembali untuk screening pada umur 9 bulan karena jadwal screening pemeriksaan itu kan ada di umur 3, 6, dan 9. Nah, apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anaknya itu bukan umur screening, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur screening terdekat yang lebih mudah. Cara menggunakan KPSP. Nah, yang pertama ada pada waktu pemeriksaan atau screening, anak harus dibawa untuk melaksanakan screening secara langsung. Terus yang kedua yaitu tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir agar mengetahui seberapa atau berapa umur dari anak tersebut. Nah, yang ketiga, bila umur anak lebih dari 16 hari itu bisa dibulatkan menjadi 1 bulan. Contohnya, misalnya ada bayi berumur 3 bulan 16 hari. Nah, berarti kita bulatkan menjadi angka 4 bulan. Nah, bila umur bayi 3 bulan 15 hari dibulatkan menjadi 3 bulan saja. Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak tersebut. Nah, KPSP itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak. Contohnya, dapatkah bayi makan kue sendiri, atau dapatkah bayi seperti ini seperti ini. Nah, terus yang kedua yaitu memerintahkan kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Contohnya yaitu pada posisi bayi Anda terlentang, tariklah bayi Anda pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk. Terus yang selanjutnya yaitu jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Oleh karena itu, pastikan ibu atau pengasuh anak mengerti apa yang ditanyakan kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan KPSP tersebut nanti bakal ada di slide selanjutnya. Terus tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan atau satu persatu. Jadi harus benar-benar ditanyakan dan dipastikan apakah jawaban tersebut benar. Terus setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban, ya atau tidak. Nah, kita harus mencatat jawaban tersebut pada formulir atau mencentangnya. Terus ajukan pertanyaan berikutnya setelah ibu atau pengasuh anak menjawab pertanyaan. Jadi setelah si pengasuh atau ibu anak tersebut menjawab pertanyaan yang pertama, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Begitu seterusnya. Jangan diacak-acak biar KPSP tersebut bisa terjawab dengan baik. Interpretasi hasil KPSP. Nah, interpretasi hasil KPSP tersebut bisa dihitung, yaitu jawabannya. Nah, 0 jawabannya,
Bila ibu atau pengasuh anak menjawab, anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya. Jawaban tidak bila ibu pengasuh anak menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau bahkan tidak tahu. Terus jawabannya jika jumlahnya 0, 9 atau 10 perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi bisa dikatakan jika jawaban iya-nya berada di posisi 9 sampai 10 maka perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya, atau bisa disimbolkan dengan S. Terus jika jawabannya itu 7 sampai 8 maka perkembangan anak tersebut bisa saja diragukan, mungkin bisa terjadi penyimpangan atau mungkin saja bisa berada di tahap perkembangan yang baik. Terus jika berada di 6 atau kurang dari 6 maka kemungkinan besar ada penyimpangan yang terjadi kepada anak tersebut. Nah, untuk jawaban tidak perlu dirinci, jumlah jawaban tidak menurut jenis keterlambatan, gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Nah, di sini ada video pelaksanaan pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP dari anak berusia 34 bulan sampai ya videonya nggak bisa lanjut. Nah, yang berikut adalah hasil screening dari anak berusia 54 bulan yang bernama Shanul Marfa Handoko. Nah, dari hasil screening tersebut jawaban ya itu ada 4 dan jawaban tidak itu ada 3. Jadi bisa dikatakan perkembangan anak tersebut ada kemungkinan terjadi sebuah penyimpangan. Terus hasil kuesioner yang kedua yaitu dari anak berusia 60 bulan atau sekitar 5 tahunan, Zihania Syakira Handoko, jawabannya itu ada 5 dan jawaban tidak ada 0. Jadi perkembangannya itu bisa dikatakan sesuai dengan tahap perkembangannya atau baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil screening yang saya lakukan, yaitu pengukuran perkembangan anak menggunakan KPSP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.